Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita di bawah lindungan Ka'bah bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Kerap kali istriku dimintanya datang ke rumahnya, katanya meneruskan pembicaraan. Karena perhubungan persahabatan mereka itu yang karib, rupanya Zainab telah sudi membukakan rahasia-rahasia yang sulit kepada istri saya. Yang paling hebat ialah seketika pada suatu hari istri saya datang ke rumahnya. Didapatnya Zainab sedang merenungi sebuah album. Di dekat album itu terkembang sehelai surat kecil yang telah lusuh dan lunak karena kerap kali dibaca dan dibuka lipatannya. Setelah Adinda kelihatan olehnya, kata istriku, album itu ditutupnya dengan segera dan surat itu disimpannya baik-baik ke dalam laci mejanya. Setelah itu dia melihat kepada Adinda dengan tenang, wajahnya muram, matanya berbekas tangis, dan dia menarik napas panjang. Tiada tahan rupanya hati istriku melihat kejadian itu. Maklumlah kaum perempuan itu seperasaan. Lalu ia berkata, Zainab, mengapa engkau menangis pula sahabat? Tidaklah di rumah yang sepermai ini sarang orang yang berduka cita. Di rumah yang indah-indah dan gedung yang permai-permai, yang kiri kanannya dikelilingi oleh kebun-kebun yang subur, cukup dengan orang-orang gajian yang setia, tiadalah patut terdapat orang yang mengalirkan air mata. Di sana tidaklah ada kesedihan dan kedukaan. Zainab menjawab, salah sekali persangkaanmu sahabat, bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Air mata adalah kepunyaan berserikat, dipunyai oleh orang melarat yang tinggal di dangau-dangau yang buruk, oleh tukang sabit rumput yang masuk ke padang yang luas dan ke tebing yang curam, dan juga oleh penghuni gedung-gedung yang permai dan istana-istana yang indah. Bahkan di situ lebih banyak orang menelan ratap dan memulas tangis. Luka jiwa yang mereka idapkan dilingkung oleh tembok dinding yang tebal dan tinggi, sehingga yang kelihatan oleh orang luar atau mereka ketahui hanya senyumnya saja, padahal senyum itu penuh dengan kepahitan. Kesedihan orang lain lebih merdeka dan lebih luas. Dapat dia menerangkan pahamnya yang terumbuk kepada alam sekelilingnya. Dapat pula mereka melupakan dan menghilangkan. Tetapi di rumah tangga yang sebagai ini, kedukaan akan dirasakan sendiri. Air mata akan dicucurkan seorang. Rumah dan gedung menjadi kuburan kesedihan yang tiada berujung. Air mata Zainab kembali jatuh. Mengapa engkau menangis juga sahabatku? Kesedihan apakah yang engkau tangguhkan? Teringatkah engkau kepada ayahmu? Kalau demikian, engkau salah Zainab. Lupa engkau agaknya bahwa kedukaan itu timbul diapit oleh dua rumpun kesukaan. Bukan demikian sahabat, jawabnya. Buat diriku sendiri, Tuhan telah menakdirkan berlain dari orang. Kedukaan tumbuh di antara dua rumpun kedukaan pula. Dahulu saya telah berduka, sekarang berduka cita, dan kelak agaknya akan terus berluka hati. Engkau menyesali nasib Zainab. Menyesali nasib saya tidak, menyadar untung saya bukan, melainkan yang sebetulnya yang saya katakan. Zainab, kalau tidak akan memberi bahaya benar, nyatakan apalah kepadaku apa yang menjadi sebab duka citamu sebesar itu benar. Karena sudah agak lama saya melihat mukamu muram, sehingga air mata saya sendiri berserikat, tercurah untuk kesedihanmu. Padahal saya tak tahu apa yang engkau tangiskan. Terangkanlah kepadaku sahabat. Saya akan meratap menuruti ratapmu, karena engkau dan untuk engkau. Biarlah air mataku kering, karena tidak ada kepandaian kaum perempuan selain dari menangis.
Laksana seorang anak yang mohon dikasihani, dipeluknya Rosna. Seketika lamanya kedua sahabat itu berpeluk-pelukan, bertangis-tangisan, tidak berkata-kata. Sudahlah Zainab, ditimpa oleh penyakit lain. Ceritakanlah kepada saya hal yang engkau rahasiakan itu. Mudah-mudahan karena sudah ada tempat menerangkannya, tanggungan itu bisa ringan sedikit, sebab beban untuk sendiri sudah dibagi dua. Mula-mula Zainab termenung. Setelah beberapa saat lamanya ia pun berkata, "Ingatkah engkau Ros, bahwa dahulu ada tinggal di dekat rumahku ini seorang anak muda bernama Hamid? Masakan saya tak ingat anak muda yang baik budi dan beroleh pertolongan dari almarhum ayahmu itu?" "Ah Ros, saya amat kasihan kepada orang muda itu. Dia seorang muda yang cukup miskin, mendapat bantuan dari ayahku. Semasa usianya 4 tahun, ia telah yatim. Ayahku yang membantunya. Dan seketika sekolahnya akan lanjut, ayahku meninggal pula. Kemudian meninggal ibunya. Rupanya karena ia senantiasa dirundung malang, sangatlah duka cita hatinya, sehingga ia telah menghilangkan diri, entah kemana perginya. Berbulan-bulan sampai sekarang, kabar tidak, berita pun tidak. Budinya baik sekali, pekertinya tinggi dan mulia. Memang dalam kalangan orang-orang yang dirundung malang itu, kerap kali timbul budi pekerti yang mulia, timbul dengan baik dan suburnya, bukan karena latihan tangan manusia. Bertahun-tahun kami hidup laksana beradik berkakak, maka pada dirinya saya dapati beberapa sifat yang tinggi dan terpuji, yang agaknya tidak ada pada pemuda-pemuda yang lain, baik dalam kalangan bangsawan ataupun hartawan sekalipun. Sampai kepada saat yang paling akhir daripada kehidupan ayahku, belum pernah ia menunjukkan suatu perangi yang patut dicela, sehingga ibu bapakku sangat memuji akan dia. Ia tahu benar akan kewajibannya. Wahai Ros, saya tertarik benar kepadanya dan kepada tabiatnya. Ia suka sekali bersunyi-sunyi, memisahkan diri daripada pergaulan ramai, laksana seorang pendeta pertapa yang benci akan dunia fana ini. Kerap kali ia pergi bermenung ke tepi pantai Samudra Hindia yang luas itu, memperhatikan pergulatan ombak dan gelombang. Seakan-akan pikirannya telah terpaku kepada keindahan alam ini. Bila ia pulang ke rumah ibunya yang dicintainya, menunjukkan khidmatnya dengan sepertinya. Bila ia bertemu dengan saya, buah tuturnya tiada keluar dari lingkar kesopanan. Tahu ia menenggang hati dan menjaga kata. Sebagai kau tahu, kita pun tamat dari sekolah, maka adat istiadat telah mendingding pertemuan kita dengan laki-laki yang bukan mahram, bukan saudara atau pemilik karib. Waktu itulah saya merasai kesepian yang sangat. Saya merasa kehilangan seorang teman yang sangat saya takjubi. Keadaan memisahkan saya dengan dia. Tiada dapat lagi saya mendengarkan buah tuturnya yang lemah lembut. Waktu itulah saya insaf bahwa saya sudah ditimpa oleh suatu perasaan ganjil. Saya merasa lengang dan sunyi. Ingatan saya sebentar-sebentar kembali kepada Hamid saja. Engkau kan tahu Ros, bahwa Hamid tidak begitu gagah, tidak sepantas dan selagak pemuda lain. Tetapi hati kecilku amat kasihan kepadanya. Agaknya hidupnya yang sederhana itulah yang telah memaut hati sanubariku. Saya amat iba kepadanya karena saya merasa bahwa tak ada orang lain yang akan mengibai dirinya. Heran Ros, saya telah karam di dalam khayal, di dalam angan-angan. Kadang-kadang saya singkirkan dia dari pikiran karena timbul takaburku memikirkan derajatku. Saya rasai ketinggian dan kemuliaan diriku lebih daripada derajat kedudukan Hamid, dan saya takut akan terjatuh ke dalam jurang cinta. Tetapi orang mengabarkan bahwa takut itu pun setengah daripada rupa cinta juga. Maka di antara awan yang gelap gulita dan angin badai yang berhembus semenjak pertengahan malam, tiba-tiba cahaya fajar pun naiklah. Itulah fajar kenang-kenangan dan pengharapan dari pada cinta dan rindu dendam. Sebenarnya Ros, saya cinta kepada Hamid. Biar engkau tertawakan daku, sahabat.
Biar mulutmu tersenyum simpul, saya akan tetap berkata bahwa saya cinta kepada Hamid. Ia tidak berpembela. Tidak ada orang yang akan sudi menyerahkan diri menjadi istrinya karena dia miskin. Tidak ada gadis yang akan sudi memedulikan dia karena rupanya tak gagah. Itulah sebabnya dia saya cintai. Hartaku ada sedikit, cukup untuk membantu cita-citanya karena saya lihat dia bisa menjadi seorang ahli seni. Jika ada yang membantu, buat saya, dialah yang paling pantas dan cakap meskipun bagi orang lain agaknya tidak. Saya leluasa melihatnya lalu lintas di halaman rumah meskipun dia tak melihat saya. Jika sekali-kali dia datang mengunjungi ibuku, aku dengarkan perkataannya yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan itu baik-baik. Pada suatu hari yang tidak dapat saya lupakan, dia datang ke rumah ini menemui ibu. Ketika itu, ibu tiada di rumah. Tiba-tiba saya bertemu muka dengan dia. Rupanya ada perkataan yang hendak dikatakannya. Mulutnya masih gugup dan tak lancar. Rasa-rasa terdengar olehku suaranya sekarang. Jainab, sebenarnya tidakkah saya pernah lupa hendak datang kemari? Barangkali engkaulah agaknya yang lupa kepadaku. Alangkah nikmatnya rasa hatiku mendengar perkataannya itu. Tetapi sebelum saya sempat menyusun kata untuk menjawab, ibu datang. Perkataan kami terhenti sehingga itu. Badanku ketika itu seraya bayang-bayang. Perkataannya menjadi teka-teki bagi hatiku. Adakah tutur katanya itu dari rasa pertalian adik dan kakak saja, atau daripada kesucian cinta? Di dalam pikiran saya terpaksa kepada soal itu. Tiba-tiba pada saat itu juga datang suatu kejadian yang menghancur luluhkan angan-angan saya. Ia diminta oleh ibuku melembutkan hati saya supaya saya sudi bersuami. Ia menjatuhkan perintah dan hukuman kepada diriku supaya saya dipunyai oleh orang lain. Tetapi nyata olehku bahwa dia menjatuhkan perintah itu dengan gugup. Keringat mengalir di keningnya, seakan-akan ia mengerjakan suatu pekerjaan yang amat berlawanan dengan hatinya. Setelah saya menyatakan tak sanggup menuruti permintaannya itu, ia menarik napas panjang dan bermenung. Ia pulang ke rumahnya dan semenjak itu dia tak datang-datang lagi. Akhirnya saya mendengar kabar bahwa dia telah pergi, telah berjalan jauh dengan tiba-tiba. Tidak diberitahu sahabat-sahabatnya yang paling akrab. Dia telah meninggalkan saya dengan gelombang angan-angan akan menempuh suatu tujuan yang masih gelap. Setelah kira-kira sebulan dia hilang, tiba-tiba datanglah suratnya dari Medan, mengucapkan selamat tinggal. Inilah surat itu, Rosna. Inilah dia, bacalah. Isinya sangat menusuk hati. Surat itu saya pandang laksana sehelai ajimat untuk penawar luka hatiku. Telah kuning dan telah lusuh. Adakah akan masih panjang umurnya sehingga kelak ia mendapat zaman pertemuan saya dengan Hamid? Semenjak itu entah dia di lautan, entah di daratan, berita tak sampai-sampai lagi. Kian lama dia hilang, kian berdiri dia dalam ingatanku. Kadang-kadang saya menjadi seorang yang putus pengharapan. Hatiku kerap berkata bahwa saya takkan bertemu lagi dengan dia. Melihat keadaanku yang demikian, rupanya ibuku pun kasihan. Perhitungan hendak mengawinkan aku tiada menjadi pembicaraan lagi. Syukurlah, kemenakan ayahku seorang yang berpengetahuan tinggi. Ketika dia singgah kemari, dengan terus terang saya katakan bahwa dia lebih baik menjadi saudaraku daripada menjadi suamiku. Ia menerima dengan hati yang suci. Senantiasa dia saya ratapi, masih hidupkah dia atau telah mati. Tiap-tiap kali saya baca suratnya, tiap-tiap kali terbuka di dalam tiap-tiap kalimat dan hurufnya bahwa ia pun cinta kepada saya. Wahai, mengapa dahulunya sebelum ia pergi tak memberi tahu? Sekarang kemanakah balasan akan saya berikan? Kemana alamat akan saya tujukan? Di sini ada sebuah gambarnya semasa ia menuntut ilmu di Padang Panjang yang dihadiahkannya kepada orang tuaku. Gambar itulah yang selalu saya lihat-lihat dan saya letakkan baik-baik dalam album ini. Agaknya engkau pandang rendah saya ini, Ros, mencintai seorang yang tiada sekedudukan dengan diri sendiri dan jauh tak tentu tempatnya. Waktu itu istriku menjawab, kata Saleh, ujarnya, tidak, Nab.
cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Cuma tanahnya lah yang berlain-lain menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh karena embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong, dan lain-lain perangi yang tercela. Tetapi jika ia terjatuh kepada tanah subur, di sana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, setia, budi pekerti yang tinggi, dan lain-lain perangai yang terpuji. Saya tidak hendak menghinakan engkau karena engkau jatuh cinta kepadanya, dan saya banyak pula membaca dalam buku-buku bahwa biasanya cinta yang suci bersih itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya, karena jiwa itu bertemu dalam batin, dalam azal atau baka kejadian Allah. Sebelum badan kasar manusia ini berkenalan, itulah kuasa gaib yang perlu kita percaya. Sebab itu, saya percaya bahwa cintamu tak jauh ke pasir. Tentu Hamid mencintai engkau pula. Tidaklah jiwa engkau akan tertarik mengingat dia, kalau kiranya jiwa tak mengingat engkau pula. Hati orang yang bercinta mempunyai mata, ia dapat melihat barangnya tak terlihat oleh orang lain. Ah, jawab Jenab, itu cuma kira-kira dan agak-agak belaka. Agak-agak dan kira-kira tak dapat dipercayai. Masakan orang yang berpisah sangat jauh, tak berhubungan surat sedikit jua pun, akan ingat kepada orang yang ditinggalkannya. Jangan begitu, Zainab. Engkau tiada percaya akan perkataanku, karena hatimu terlalu dipengaruhi oleh angan-anganmu. Percayalah bahwa Hamid ingat pula akan engkau. Wahai kesana rumit, kemari rumit terus, saya percaya bahwa dia ingat kepadaku sebagaimana saya ingat kepadanya, entah agaknya menggantang-gantang asap. Tidak, saya percaya. Hati saya bertambah luka. Saya tahu mengingat orang jauh itu suatu penyakit. Tetapi saya pun takut penyakit itu akan hilang dari hati. Aduh, Gusti Allah. Setelah itu terhenti-henti sendiri percakapan kedua sahabat itu, yang kedengaran hanya sedu-sedan dua orang yang seperasaan, dan yang kelihatan ialah orang yang keluh kesah putus asa. Sekian cerita yang dibawa sahabat kita Saleh. Tidak berapa lama setelah ia menerima riwayat ganjil itu dari istrinya, ia pun berangkat. Rupanya dengan takdir Tuhan, kami pun bertemu di tanah suci ini. Pertemuan-pertemuan yang tiada disangka-sangka sedikit juga. Barangkali terganggu perjalanan jiwamu menuju bakti dan kesucian karena mendengar berita yang saya bawa itu, kata Saleh. Tetapi saya sebangsa orang yang tiada tahan memegang rahasia, sehingga terkatakan juga olehku kepada engkau. Dan beruntung engkau Hamid, berbahagia sekali. Apakah keuntungan dan bahagianya cinta yang tiada berpengharapan? Tanya saya dengan tiba-tiba kepadanya. Bukankah cinta itu sudah satu keuntungan dan satu pengharapan, Hamid? Tanyanya pula. Setelah selesai menerangkan berita itu, tidak berapa hari kemudian Saleh mengirim sepucuk surat kepada istrinya, Rosna, menerangkan pertemuan kami yang dengan tiba-tiba itu. Tuhan, telah bertahun-tahun saya berjalan di dalam gelap gulita. Tidak tentu tanah yang akan saya tempuh. Tidak kelihatan suatu bintang pun di atas halaman langit akan saya jadikan pedoman dalam menuju perjalanan itu. Demi setelah sampai berita yang demikian, seakan-akan kegelapan itu terang dari sedikit ke sedikit, sebab dari timur menggelemantang cahaya fajar, cahaya yang saya nanti-nanti. Cahaya itu lebih benderang daripada cahaya surya, lebih nyaman dari cahaya bulan, dan lebih dingin dari kelap-kelip bintang-bintang. Saya hidup laksana seorang buangan yang tersisih pada suatu padang belantara yang jauh, laksana seorang bersalah besar yang dibuang ke pulau. Tiada manusia yang datang menengok, tidak ada kawan yang melihat. Ditimpa haus dan dahaga, sekarang saya telah lepas daripada pembuangan. Saya telah dibolehkan pulang dan beroleh ampun. Telah ada manusia yang lalu lintas,
telah hilang haus dan dahaga. Sekarang baru saya tahu, baru saya mengerti bahwa sukacita itu ada juga dijadikan Tuhan di dalam dunia fana ini. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.